Papa sengogi mangcaji sulu rilaleng lino manenge. Nomor sidi yanaritu malam 1 Rajab. Magai na istimewa malam 1 Rajab, nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi nabukai pintu na langit pong Allah Ta'ala pada malam ini itu sampai subuh. Dan siapa yang berdoa nani gini kita pakai gunai milau dolo ripong Allah Ta'ala, maka doanya pasti mustajabah kecuali dia berlaku syirik. Nomor 2 malam nisfus Sya'ban. Yang ketiga adalah malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Kemudian setiap malam Jumat. Akan tetapi engkau tahu panderita, dalam hadis yang lain menjelaskan malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Bahkan alena guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, termasuk beliau adalah wali kutub, napasangang maka daya ko angka tau mulle maka siwenge rilalanna yaro annange wanni denatin rolatu ele beribadah, tapi jangan paksakan diri, tapi hanya mengejar ridha Allah. Maka dia guru tak, maka ia tu tahu ko mati, maka dijemput jasadnya di alam kubur. Termasuk amalanna narampe tau pandrita ta makada ya ko angkat tau ya tu annang ewanni denatinro maka siwe mi matar lori pong Allah Ta'ala sampai selesai sholat subuh. Maka ketika dia diletakkan di lahat, maka dia akan hilang. Jadi itu ternyata sejarahnya guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah termasuk ulama yang dijemput jasadnya di alam kubur. Nasabah alina guru Taki Haji Fathuddin Sukar almarhum yang pesuruh. Dan saya pernah tanya beliau, agak nasa guru tak? Yaitu guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale pas upalinna oko calori tadetoni. Lau sapuru pawaluna degaga isana. Beliau itu dijemput langsung oleh malaikat. Magai angka memato lagi istimewakan Pak Bu. Termasuk orang yang ahli membaca surah Al-Ikhlas, itu sejarahnya dijemput jasadnya di alam kubur. Jadi 2 telu tu baraka, tapi agak berat. Iya nasabak magai 6 malam itu dia tu matin rolatu ele. Kutul lima dojangi hanya beribadah. Maka daga ni pigau. Nomor sidi wadi mengaji, yang kedua wadi masampaja sunnah, yang ketiga boleh berzikir atau kita bersalawat kepada Nabi. Yang penting kita ibadah semalam itu. Tapi ya kode tulai tapake gunai palawangan na mengeribi isya. Kemudian sesudah sholat isya kita usahakan kinrogang ke kemampuan tak pasti yang kebaraka talolongan. Makanya upasangi tapake gunai malam ini kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab magai termasuk ya sitongan na ulange adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ampai pabu isuroki sitongan nama puasa, sunnah hukumnya berpuasa. Walaupun ya puasa 1 Rajab 2 sampai 3 banyak ulama yang menganggap hadisnya lemah, tapi dalam rangka pada ilul amal, kalau masalah puasa di bulan Rajab silahkan, nasabah memang itu adalah sunnah, tapi mengkhususkan angka tau pandrita perdebatkan supaya deta pangewang yang jelasnya intinya adalah sunnah hukumnya berpuasa di bulan-bulan haram. Angka lalu tahu Pak na puasa telung pulang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya kode tulai perbanyaklah puasa di bulan ini. Utamanya bisa kita start berpuasa besok. Idi magala ema puasa ki nasabak magai yaitu ampai sitongan nai di padawe maka de uda'u ila sabili rabbika, ajak orang ke jalan Tuhanmu. Denah kada aya uda'u ila denah kada uda'u ila rabbika de maka de uda'u ila sabili rabbika. Di situ ada kalimat sabil, jalan. Magai mak dupa-dupang lalan nola tawe untuk dekat kepada Allah. Angkat Allah kupong Allah Ta'ala melalui sholat sunat,
Angka tahu mak dapeo ko puang Allah Ta'ala melalui salawat. Angka tahu mak dapeo ko puang Allah Ta'ala melalui sedekah. Angka tahu mak dapeo ko puang Allah Ta'ala melalui puasa sunnah. Angka tahu mak dapeo ko puang Allah Ta'ala melalui sedekah dan banyak macamnya. Yana tu ampai uda'u ila sabili rabbika. Betulnya ajaklah orang ke jalan Tuhanmu. Kega nonroy. Apa dene yang mana natai pak mampu sempurna dalam semua macam ibadah. Angka tahu magalak mau puasa sunnah tapi masih dekah. Angka tahu magala masih dekat tapi baki tanga masampaja sunnah. Angka tahu magala masampaja sunnah tapi dia kena puasa sunnah. Kenapa? Karena masing-masing orang beda. Angka tahu kusyur mengaji terlalu lampa mina baca na cau. Angka tahu kusyur masih dekat ya mibakor ramalangi na sumbang. Angka tahu nari kusyur masampaja sunnah ya miro sampaja sunnah pokok-pokok ena jamah. Palingan duha, tahajud, ya bamiro. Salat sunnah sebelum subuh. Tapi dia tidak menambah salat yang lain. Magai, nasabak memang mak dupa-dupang kecintaan ya lengi tawe. Kegi melotolah. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan untuk mencapai ripong Allah Ta'ala. Nasabak mak dupa-dupa memang. Angka tahu menyaman nasab di narekopure masih dekat. Angka tahu menyaman nasad di kokui puasa sunnah. Angka tahu menyaman nasad di nariko masih kiri. Maka silahkan kega ibadah pigau dan kita merasa senang. Ia itu tapan nanungang. Nasabah magai itulah jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makwami marepa katulu-tulu makaleleng. Nasabah yana dena kan na irona pawe manca jinipi makaleleng nih. Itu sampai makunre minimal akapa katulu-tulu makaleleng dalam 1 minggu. Madari lalo tak be katulu makalele tasiwan ni pura ni moto naswe majasa di katulu matinro si katulu si magai nasabak memang alam bawah sadarnya tidak tercover itu yang dia harus komunikasikan sehingga madari mapat di mana ngalele na komoto itu ampai nabita na pak guru Aisyah. Maka daya kamu baca mui subhanallah kata 23, alhamdulillah kata 23, Allahu akbar kata 24, tak de mana pena ditakomu narekomoto ko. Ternyata itu kunci supaya wanita juga tidak mimpi buruk. Kecuali itu makunrei menena memang ada toto. Pangkame toto makunrei menena matanrang. Ya nangka makunrei manipi timur yasena menena tuh. Pak maringang inaka. Ya kumumpai magala paujay bali bolana. Jadi penting sampaikan maka dia tuh sampajange dia pakai kaidah angka aga-aga madari langgar nomor sidi aja lalo narekomat bereselangi imang. Orang yang berwitir sebelum tidur pasti tidak diganggu jin, tidak bakalan. Kalau ada orang sering gangguan, suruh sholat witir baru tidur, tidak akan. Kemudian yang kedua, orang yang sholat witir sebelum tidur, pasti kalau dia bermimpi itu isyarat, bukan bunga tidur. Saya dapat dari mursyid kami itu mengajarkan itu. Makanya orang yang sholat witir sebelum tidur ketika bermimpi, cari maknanya itu pasti ada. Dan jin tidak bisa ganggu orang yang berwitir sebelum tidur. Itu kuncinya. Makanya Nabi mengatakan berwitir, janganlah kalian tidak berwitir walau hanya salah 1 rakaat, walau rakaatan kata Nabi. Jangan tinggalkan witir Pak. Apalagi ibu-ibu, jangan tinggalkan witir. Itu sholat sunat wali itu. Mau jadi kekasih Allah witir. Tapi jangan juga banyak dosa ya Bu. Jangan banyak dosa ya Bu. Janganlah. Media sosial sekarang bahaya sekali. Bayangkan kalau Facebook 5.000 teman di Facebook, kita share berita bohong, maka 5.000 tempati bertanggung jawab. Bayangkan itu. Dengan 1 ketukan jari telunjuk itu bisa pertanggungjawabannya 5.000 orang. Belum lagi ketika orang lain share, maka kita juga dapat bagian dari situ. Hati-hati betul. Hati-hati. Kadang-kala ibu-ibu kalau ada masalahnya langsung bikin status. Iya, aku menyesal. Buat. Ternyata kau begitu. Yeah. Seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Padahal 3 cucunya. Iya. Kalau ada masalah, jangan masukkan di Facebook.
ambil air wudhu, kemudian sujud, minta petunjuk kepada Allah. Itu solusi paling cepat. Kalau masuk di Facebook tidak ada solusinya. Coba bikin status, saya punya utang 300.000, siapa sahabat FB yang bisa lunasi? Pasti hanya bilang up. Tidak ada yang minta nomor rekening. Ya kan? Iya. Ada masalah, bikin status, pasti yang komen udah di bawah. Bilang ternyata kau begitu, langsung komen di bawah, sabar saya. Ini ibu-ibu sekarang banyak sekali tahu persoalan. Nah, tahu masalahnya orang di Kalimantan. Si anu sakit giginya di Kalimantan, si anu sakit perutnya di Jakarta, si anu di Bone sakit lututnya, padahal suaminya menceret, dia tidak tahu. Kenapa? Karena semua dilihat di siaran langsung di Facebook. Saya sampaikan lebih baik mematikan handphone 2 jam di rumah. Kapan itu? Sesudah sholat maghrib sampai jam 9 malam. Jangan nyalakan HP. Atau silentkan, simpan handphone, jangan pegang. Apa? Supaya ada komunikasi anak dengan orang tua. Kenapa banyak anak tidak bisa dinasehati? Karena sudah tidak ada ikatan batin anak dengan orang tuanya. Karena sibuk main Facebook, satu sibuk main YouTube, satu sibuk main game. Makan saja tidak pernah bersama. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, mamanya di dapur. Berkah dicabut. Makanya saya sampaikan, coba kita matikan atau tidak pegang handphone 2 jam saja di rumah, supaya orang tua dengan anaknya ada komunikasi, istri dengan suaminya. Makanya saya sering kasih tahu anak saya, nak, ketika saya pulang ceramah, tiba di rumah di pesantren seperti ini, kau duduklah bersama, kita makan bersama. Jadikan ini momen istimewa, karena tidak tahu mungkin engkau atau saya yang mati besok. Jadi setiap bersama keluarga, jadikan itu momen yang paling berharga, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dulu dicabut nyawanya oleh Allah. Mungkin saja hari ini kita makan bersama, besok dia tidak ada. Maka tapi ketika kita bersama dengan penuh kasih sayang, maka kita tidak akan menyesal karena sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga. Kadangkala kita karena diberi nikmat lalai, istri tidak diperhatikan, suami tidak diperhatikan. Itu kan fatal. Anak-anak kita tidak diperhatikan. Saya ingin kasih sederhananya. Sholawat kepada Rasulullah sebenarnya itu adalah ibadah yang paling utama dari semua ibadah yang ada. Bahkan sholat ini tidak akan pernah sah kalau kita tidak sholawat. Doa tidak akan pernah sampai kepada Allah karena pintu langit tidak terbuka kalau kita tidak bersolawat. Dan tidak ada perkumpulan yang mendapatkan doa malaikat dan didatangkan berkah kecuali orang itu bersolawat kepada Rasulullah. Maka 3 ibadah ini sia-sia ketika kita tidak bersalawat. Apa inti dan hakikat salawat sebenarnya? Allahumma sholli. Itu kan kita minta Nabi diberi keselamatan. Kenapa kita minta? Padahal dia sudah selamat. Itu karena kembalinya ke kita yang lebih banyak. Sama dengan ember yang penuh air, ketika diisi air, lebih banyak yang tumpah daripada yang masuk. Begitu pula dengan rahmatnya Rasulullah, syafaatnya baginda Rasulullah. Makanya kalau mau masuk surga, lewat jalur syafaat Rasulullah ada 2. Syafaat umum dan syafaat khusus. Kalau syafaat khusus, itu sebelum masuk neraka sudah diselamatkan. Tapi kalau syafaat umum, Nabi berbolak-balik ke neraka mengambil umatnya. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali Rasulullah yang membuka pertama. Tapi pintu surga pun tidak akan tertutup kecuali Nabi yang menutup terakhir. Karena dia akan berbolak-balik ke neraka mengambil umatnya. Nanti habis baru Nabi tidak kembali. Pernah lihat pengurus travel, pengurus umrah, lebih dulu ke bandara, terakhir naik. Karena mengurus jamaahnya, urus tiketnya, urus ini, paling pertama datang, tapi paling terakhir juga naik pesawat. Kenapa? Begitu juga Rasulullah, paling pertama membuka surga, tapi paling terakhir juga dia masuk. Kenapa? Karena dia berbolak-balik mengambil umat yang ada di dalam neraka. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Siapa yang dijanji syafaat? Yang sholawat 100 kali setiap malam Jumat. Yang kedua, yang menjawab azan dan membaca doa sesudah azan. Kemudian yang ketiga, yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah, itu pasti dijanji syafaat. Iya roko agama ta Pak Bu, maka dah kau na iya sampajange ang kami matoba rakana. Angka na rampe alena guru ta almarhum al maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Ambodale
bahkan gurutta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali sidendreng biasa narampe maka dah ia tu garakan na sampajange sitongan nagarakan na malaikat sampajanna tu malaikat apa nabi tawattu na menre ko langit pertama naruntu i malaikat yang ka malaikat tatomi mapamula ipancaji lettu kama lino ia mi roban najama toli tatomi makasiwel lori pong Allah Ta'ala tidak pernah ruku tapi oko langi madue rokok tosi si rokok na mapamulai pancajinna latu kamalino rokok mi bawa masikiri masom palori pong Allah Ta'ala di langit ketiga ya ko purai rokok kemudian dia bertasbih kepada Allah sambil berdiri kemudian ruku kembali ya tosi rona jama materu gang ke kamalino mapamulai pancajinna